Selamat datang di podcast Pelipur Lara dalam edisi Bincang Buku. Dalam edisi Bincang Buku kali ini kita akan membahas salah satu buku yang berjudul Marsinah, Campur Tangan Militer dan Politik Perburuhan di Indonesia. Jadi buku dengan jumlah 84 halaman ini ditulis oleh Alex Suparnoto dan diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada tahun 1999. Buku ini banyak membahas tentang keterlibatan militer dalam konteks perburuhan di Indonesia. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman udah banyak yang tahu siapa itu Marsinah. Nah, jadi Marsinah ini merupakan seorang perempuan yang menjadi ikon perjuangan buruh di Indonesia. Jadi buku ini di awal kita akan diperlihatkan dengan bagaimana kronologi kematian dari Marsinah dan juga bagaimana proses penyelesaian dari kasus Marsinah ini sendiri. Jadi kronologinya yaitu mungkin teman-teman udah tahu atau udah sempat baca buku ini. Jadi saya akan bahas sedikit aja, mungkin lebih secara umum, yaitu kita mulai dari kronologinya ya. Nah, kalau menurut buku ini kronologi kematian Marsinah itu dimulai dari tanggal 3 dan 4, yaitu di mana tempat Marsinah bekerja, PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik arloji, itu para buruh melakukan aksi pemogokan menuntut untuk kenaikan upah. Kemudian berlanjut di tanggal 4, itu di tanggal 3 aksi pemogokan di hari pertama, dan tanggal 4 itu pemogokan di hari kedua. Dan terjadi perundingan antara pihak perusahaan dengan buruh. Dan dari buruh itu terdiri dari 24 perwakilan, salah satunya adalah Marsinah. Namun sayangnya kemudian pada tanggal 4, selesai dari pemogokan itu sendiri, beberapa kawan Marsinah, kurang lebih 13 orang, salah satunya adalah Yudo. Nah, Yudo ini adalah kawan Marsinah di PT Catur Putra Surya ini. Yudo merupakan sehari sebelum terjadinya pemogokan, para buruh itu berkumpul di rumahnya Yudo untuk membahas tentang aksi pemogokan besoknya, yaitu pada tanggal 2 jadinya. Nah, maka dari itu akhirnya dari pihak Kodim memberikan surat panggilan kepada Yudo bersama dengan 12 rekan lainnya, totalnya 13 orang jadinya yang dipanggil keesokan paginya. Dan Marsinah sendiri mengetahui pemanggilan teman-temannya ini. Dan kemudian Marsinah pun berencana untuk membuat semacam surat panduan untuk diberikan kepada teman-temannya di keesokan harinya, kalau misalnya mereka diinterogasi, jadi mereka bisa menjawab sebagaimana mestinya. Dan keesokan paginya tanggal 5 itu memang benar Yudo dan ke-12 rekannya itu datang ke Makodim 0816 Sidoarjo. Nah, sampai di sana mereka benar-benar diinterogasi dan mendapatkan intervensi dari pihak militer. Jadi sampainya mereka di sana, mereka ditanyakan siapa dalang dibalik dari aksi pemogokan pada tanggal 3 dan 4 kemarin. Lalu kemudian dari pihak militer pun memberikan surat pengunduran diri kepada 13 orang ini. Nah, disinilah terjadi akhirnya PHK sepihak. Dan Marsinah pun juga mengetahui hal ini dari Yudo. Lalu Marsinah pun geram dan akhirnya ia berencana untuk memperkarakan kasus ini ke pengadilan. Dan ini merupakan tanggal 5 ini merupakan hari terakhir Marsinah berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan kemudian sebelum akhirnya pada tanggal 8 Mei 1993 Marsinah ditemukan dalam keadaan meninggal di daerah Nganjuk, tepatnya di sebuah gubuk di sawah, dan ditemukan oleh anak-anak.
Jadi itu mungkin kronologinya singkat. Lalu kemudian kita lanjut ke bagaimana proses penyelidikan atau penyelesaian pengungkapan kasus kematian Marsina ini. Nah, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berada di Jakarta, kasus kematian Marsina ini bukan murni merupakan sebuah kasus kriminal biasa. Namun dari pihak kepolisian yang menangani kasus Marsina mencoba untuk menutupi kasus ini agar tidak dikaitkan dengan aksi pemogokan yang terjadi sebelumnya. Nah, di awal-awal berita mengenai kematian Marsina ini tidak begitu disoroti oleh publik, hanya beberapa media saja. Namun kemudian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini beserta dengan Komune Solidaritas untuk Marsina atau KASUM itu melakukan beberapa kegiatan yang tentu sangat efektif untuk mengkampanyekan kematian Marsina ini sehingga menjadi sorotan publik. Nah, dan pada akhirnya disinilah polisi mulai bergerak. Dan menurut polisi sendiri, dari pihak kepolisian itu mengatakan bahwa kasus kematian Marsina ini merupakan motifnya berlandaskan pada asmara dan keluarga. Nah, hal ini pun tidak terbukti karena dari pihak kepolisian sendiri tidak bisa menemukan bukti-bukti atas motif yang mereka katakan ini. Nah, barulah kemudian proses selanjutnya itu bagaimana terjadi pemanggilan 18 orang. 9 orang. Jadi pemanggilan 9 orang yang diduga menjadi tersangka atas pembunuhan Marsina ini. Nah, salah satunya adalah Judi Astuno selaku Direktur Utama PT Catur Putra Surya dan Mutiari juga selaku bagian personalia. Nah, dari proses awal ini pun yang melakukan pemanggilan 9 orang ini itu dijemput oleh pihak militer. Nah, dijemput secara paksa tanpa surat pemanggilan. Nah, itu juga yang agak aneh juga, yang menjemput militer dan tanpa surat pemanggilan. Akhirnya mereka dijemput paksa. Kemudian selama 18 hari 9 orang ini tidak ada kabar gitu, entah dibawa kemana, tapi yang jelas militer telah membawa mereka ke Kodim 0816 Sidoarjo untuk diinterogasi. Dan di sana pun mereka mendapatkan perlakuan yang kasar, penyiksaan, serta berbagai macam bentuk pelecehan seksual tentunya. Jadi tujuan mereka melakukan ini ya tidak lain agar 9 orang ini mengaku bahwa mereka adalah pembunuh dari pelaku dari kasus pembunuhan Marsina. Nah, jadi di sini ada semacam tekanan-tekanan berupa penyiksaan tadi, dan pada akhirnya selama 18 hari menghilang, barulah mereka diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan selama 18 setelah itu, baru pihak kepolisian mengeluarkan surat pemanggilan. Nah, itu juga agak aneh. Dan akhirnya mereka dibawa ke pengadilan, diproses hukum segala macam, dan akhirnya mereka didakwa menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Marsina. Lalu kemudian pada tahun 1995 itu mereka dibebaskan oleh Mahkamah Agung karena tidak terbukti bersalah dan telah 2 tahun menjalani masa tahanan. Nah, tentu saja keputusan Mahkamah Agung ini membuat banyak kekecewaan dari kalangan aktivis, masyarakat, dan LSM yang peduli dengan atau fokus dengan kasus Marsina ini. Dan akhirnya kembali lagi banyak yang menuntut agar pihak kepolisian benar-benar serius menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam kasus kematian Marsina ini. Lalu kemudian ada pola yang sama sebenarnya. Nah, polanya itu begini. Jadi pihak kepolisian itu membuat semacam rekayasa
rekayasa terus memunculkan apa yang disebut dengan tersangka yang dikambing hitamkan. Narasi, rekayasa narasi ya, rekayasa narasi. Nah, jadi macam membuat-membuat gitu. Tapi kan sama seperti yang dialami Judi Astono tadi. Nah, itu juga merupakan ada semacam rekayasa narasi gitu. Nah, ini pun begitu, setelah mereka dibebaskan pada tahun 1995, mereka kembali dengan pola yang sama, yaitu membuat rekayasa narasi dan memunculkan tersangka yang dikambing hitamkan. Namun sama juga kasusnya pun tidak berjalan dengan sesuai harapan gitu. Karena banyak yang berpendapat bahwa ketika pihak kepolisian membongkar kasus Martina ini, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa sejauh mana militer terlibat di dalam kasus pembunuhan Martina ini sendiri. Jadi ada pengakuan yang menemukan bahwa pada tanggal 5 yaitu hari terakhir Martina berkomunikasi dengan teman-temannya, pada malam harinya itu ada yang melihat bahwa Martina sudah sekarat di daerah perbatasan Nganjuk kalau tidak salah. Dan itu pun sudah diketahui oleh pihak kepolisian, namun kembali lagi dibiarkan begitu saja. Nah, jadi ketika polisi mencoba untuk membuka kasus ini atau membongkar siapa sebenar dalangnya, itu tentu saja akan memperlihatkan militer itu seperti apa. Yang pertama, militer itu akan terlihat jelas bahwa ia itu merupakan penindas bagi kelas pekerja. Kemudian yang kedua, yaitu semacam preman yang dibayar pemilik modal untuk mengontrol para buruh agar tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan berusaha gitu kan. Nah, itu mungkin gambaran umum daripada kasus Martina. Kemudian yang paling mengerikan atau bukan mengerikan, ya lumayan mengerikan sih kalau menurut saya, karena di situ juga dibahas tentang apa yang disebut dengan SIS, Sistem Intelijen Sidoarjo. Nah, ini badan intelijen di bawah kontrol militer yang bertugas untuk mengawasi kerja daripada kegiatan daripada para buruh gitu, yang menyangkut itu tadi keamanan dan kenyamanan berusaha, termasuk misalnya adanya aksi pemogokan, kemudian sampai penculikan aktivis buruh gitu kan, hingga melakukan yaitu tadi penyiksaan. Nah, inilah tugas SIS ini tadi gitu. Nah, ini menurut saya mengejutkan sampai jadi militer ini sampai sejauh itu gitu, berbuat sampai sejauh itu, sampai membuat semacam badan intelijen untuk mengawasi gerak-gerik buruh tentunya. Nah, kalau dilihat dari ini kasus Martina ini, mungkin saya jadi berpikir tentang apa yang disebut dengan istilah dui fungsi ABRI, dan tentu ini sangat terkenal ketika dimunculkan pada zaman rezim Orde Baru. Nah, gitu. Jadi militer tidak hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan menjaga keamanan stabilitas negara gitu kan, tapi juga ikut mencoba untuk mengatur segala permasalahan di dalam masyarakat sipil. Seperti konteksnya perburuhan ini dan kasus Martina salah satunya. Dan dalam buku ini juga kasus Martina merupakan puncak daripada segala permasalahan yang perburuhan yang ada di Indonesia, yang tentunya melibatkan militer. Gemanya itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya militer terlibat dalam hal perburuhan itu sudah banyak. Namun akhirnya bergema ada kasus Martina ini, dan pada akhirnya ya seperti ini gitu. Ya meskipun tidak diusut tuntas pun siapa dalang di balik pembunuhan. Jadi akhirnya ada beberapa hal yang kemudian dimunculkan gitu. Misalnya kita akan diperlihatkan bagaimana lemahnya hukum dan lembaga-lembaga yang bertugas untuk menjalankannya di Indonesia gitu. Begitu lemah jadinya kelihatan kan.
Kemudian setelah itu tentu juga pada bagian akhir ada epilog yang ditulis oleh Munir. Ya cukup banyak juga. Jadi mungkin saya hanya bisa bahas segitu aja, singkat. Karena kalau misalnya teman-teman pun mau mencoba untuk membacanya lebih detail, bisa komen. Nanti biar bisa kita bagikan PDF-nya. Jangan lupa juga cantumkan alamat email teman-teman biar kita lebih gampang untuk ngiriminnya. Nah mungkin itu aja. Oh ya, jadi menurut saya ada beberapa kesimpulan juga sih sebagai penutup ya. Jadi beberapa kesimpulan yang kemudian menurut saya setelah membaca buku ini. Salah satunya yaitu campur tangan birokrasi dan militer tentunya memperkeruh permasalahan perburuan di Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, yaitu tadi memperlihatkan betapa lemahnya hukum yang ada beserta lembaga-lembaga hukum dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya yaitu tidak bekerja secara optimal dan maksimal dalam penanganan kasus Martina ini sendiri. Nah mungkin kesimpulan itu menutup bincang buku kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Menghitung kawan yang bertahan dalam pertempuran perang yang personal tentang absurd kehidupan. Apa kabar? Apakah kakimu telah berakar atau masih kabar kobar mengembara dan belayar hari berganti? Apakah mimpimu juga ikut berganti? Mencoba kompromi dengan belukar hidup yang teramat sulit untuk dimengerti, yang kerap kali melukai hati setiap pemimpi yang menjalani, yang girang menjajaki dan gigih melampaui setiap jurang dilewati. Dengan tawa juga nyali, dengan musik dan imaji berani menunda mati untuk penuhi amor hati. Gores pena, tuangkan gelisah, rayakan kesunyian jiwamu dengan mencipta. Memilih berbeda, memilah dunia dan menolak tua meski umur telah senja. Apa yang kau harapkan per benih yang kau tanamkan, meneruskan intensi atau melupakan potensi diri yang penuh ambisi, merakit luka dengan puisi, meramu kembali hidup yang terlewatkan dalam ilusi. Pada kawanku berbagi janji untuk mengalahkan hari dengan rokok juga kopi, dengan waras filosofi. Aku yang mendapati hari dengan pola para pejuang, menantang ketidakmungkinan dengan gaya menerjang. Kami membangkang di dalam arus keseragaman hidup yang melebutkan kehendakku, jiwaku, ragaku, akalku, mimpiku, juga cintaku kepada semesta yang melahirkan diriku. Kami menari karena mabuk kesadaran dan memilih kegilaan sebagai makna kehidupan. Kebebasan ku aminkan dalam wujud keliaran. Kami rawat kewarasan dengan hasrat pembangkangan, dan ku rindukan persahabatan sebagai piranti pengusir kebosanan. Namun jarak membentang, maka ku sendirian mengebarkan tangan jalani setiap sunyi kemuakan. Ku menari dalam kelam dunia ini kawan, merayakan hidup dengan hasrat pemberontakan. Berjanji dalam hati bahwa aku tak berhenti melampaui diri sendiri dengan amor fati. Lalu ku beraksi, ku koreksi diri dengan kusuk kontemplasi. Ku bekali hati nalarku mengambil kendali, setiap ngajar ku genapi dengan revolusi diri. Kehendak berkuasa menantang penguasa, merumuskan senjata dengan tajam kata-kata. Ku mati berkali dan lahir kembali, menata kembali moralku yang basi. Sampaikan pada kawanku yang lelah mengembara, yang memendam angkara atas tongkaknya dunia. Jangan pernah menyerah meskipun tak bermakna, tetap jalani hidup ini dengan sepenuhnya. Tetaplah kau hunu samarahmu macam semangat sisi
hidup dengan hasrat pemberontakan. Berjanji dalam hati bahwa aku tak berhenti melampaui diri sendiri dengan amor fati.